agar dia merasa juga bahwa kita sudah berjuang gitu. Profesi sebagai advokat itu sedikit ya kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Ya memang sih kita masih kabupaten, tapi kan Kabupaten Kutai Timur kan ini kan luas sekali gitu. Terutama advokat. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, hari ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu atau apapun lah sebutannya, tetapi Bukan narasumber. saya meyakini dia orang yang luar biasa, tentu akan mengedukasi dan menginspirasi teman-teman nantinya. Siapa dia? Saya sering panggil dia dengan panggilan bisa kita panggil ibu, bisa panggil mbak, bisa panggil kakak. Nama lengkapnya Afwatun Najibah. Apa kabar, Afwa? Baik ya? Baik. Oh, alhamdulillah. Tapi bagaimana puasa hari ini? Lancar? Ya lancar. Oh, lancar. Oh ya, kalau kita lancar tentu bicara-bicara kita lancar. Tapi kita ingin bahas persoalan karir ya. Sebelum sampai ke karir itu saya ingin bertanya dulu, kuliahnya di mana dulu kuliahnya? Dulu saya kuliah di STAI Sangatta, Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, jurusan Ahlus Syakhsiyah. Oh, kuliahnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta, jurusan Ahlus Syakhsiyah. Betul. Ahlus Syakhsiyah itu maksudnya apa itu? Karena saya kurang familiar juga apa Ahlus Syakhsiyah itu. Sebenarnya Ahlus Syakhsiyah itu salah satu jurusan, bisa cut nggak sih? Sebenarnya Ahlus Syakhsiyah itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya adalah hukum keluarga. Nah, dulu sebelum tahun 2016 itu sebenarnya harusnya gelar kami itu ada I-nya. Cuman ada peraturan terbaru dari pemerintah yang menghapuskan Islamnya. Jadi disamaratakan semua sarjana hukum itu. Jadi salah satunya itu supaya kita dapat bersaing dengan sarjana hukum lainnya ketika kita keluar dari kampus. Oh, berarti nanti setelah berkuliah di STAI jurusan Ahlus Syakhsiyah nanti gelarnya sarjana hukum. Betul. Berarti nggak ada lagi I-nya sarjana hukum Islam, nggak ada lagi. Oh, tidak dikotak-kotakan lagi. Oke. Lulus tahun berapa waktu itu? Angkatan pertama sih kebetulan saya. Angkatan pertama, biasa angkatan pertama ini mudah-mudahan nggak jadi uji coba ya, kambing hitam, kambing kelinci atau apapun lah itu. Berat sebenarnya. Beban berat kami angkatan pertama. Lulus tahun 2021. 2021 lulus 2021. Oke. Saya bergeser kan tentu sudah perkuliahan mendapatkan titel sarjana hukum dan sekarang profesinya, aktivitasnya apa sekarang? Alhamdulillah akhir tahun 2024 kemarin saya dan juga beberapa teman-teman dari kampus TAIS jurusan Ahlus Syakhsiyah angkatan pertama, ada beberapa orang itu ikut disumpah sebagai advokat. Berarti lawyer ya. Bulau. Oke, teman-teman. Jangan manggil Bu, karena kelihatan tua banget. Oh, berarti Mbak lawyer berarti. Oke, atau kalau lawyer. Oke. Kalau aja deh kayaknya. Oke, teman-teman. Jadi Afwatun Najibah ini sekarang berprofesi sebagai lawyer advokat lah ya. Pertanyaan saya yang paling sederhana, kan pekerjaan ini banyak. Ada di BUMN, mungkin di perusahaan, atau di pemerintahan. Kok bisa sampai memilih jalan ninja itu sebagai seorang kak lawyer itu? Kok bisa, bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya kalau diceritakan panjang ya. Cuman panjang saya apa? persingkat panjang aja. Kali lebar nggak apa-apa aja, nggak apa-apa. Cuman saya persingkat aja karena sebenarnya ya yang seperti yang Bapak Pandu bilang. Oke. Kami ini kan angkatan pertama. Oke. Jadi akreditasi itu masih C. Jadi berat gitu untuk kita ikut CPNS dan lain sebagainya. Dulu sempat ketika saya lulus, saya sempat pergi ke Jogja. saya juga sempat hubungi kakak saya yang di Mahkamah Agung. Beliau bilang, berat deh kalau kamu akreditasi jurusanmu masih C. Jadi satu-satunya jalan ninja adalah yang masih linear gitu ya, dengan
dengan gelar di belakang nama saya ini supaya tidak jadi sia-sia adalah advokat, karena tidak ada diskriminasi kan di situ. Harus akreditasi, harus A B C sampai Z kan tidak ada. Oke, berarti untuk memilih profesi sebagai advokat berarti bukan keterpaksaan ini ya. Bukan. Berarti dari hatinya betul-betul ini ya. Nah, sekarang kan sudah berprofesi nih. Sudah menjalani, kira-kira sudah pada suasana ngeklik nggak di hatinya, oh kayaknya ini cita-cita saya banget, ini kayaknya ini jalan saya untuk meniti karir ke depannya, atau seperti apa? Atau ini uji coba aja dah, daripada nggak ada yang dilakukan mending jalani aja dah, bagaimana? Enggak sih sebenarnya, karena salah satu alasan kenapa mau jadi advokat ya, pertama supaya linier dengan dengan gelar di belakang nama. Yang kedua, saya melihat peluang di Kutai Timur ini dengan luas yang begitu besar. Kutai Timur ini dengan apa sih? Luas yang begitu besar. Kita tuh masyarakat itu banyak kesulitan di lapangan itu sebenarnya. Masyarakat itu banyak kesulitan terkait pemahaman mereka soal hukum. Dan yang saya lihat lagi, orang-orang yang bekerja di bidang hukum, terutama yang berprofesi sebagai advokat, itu sedikit ya kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Ya memang sih kita masih kabupaten, tapi kan Kabupaten Kutai Timur kan ini kan luas sekali gitu. Terutama advokat perempuan. Di Kutai Timur ini kita bisa hitung jari advokat perempuan yang aktif lah. Aktif untuk membantu masyarakat yang dikatakan kurang mampu lah di kalangan bawah itu. Oke, setelah memilih untuk berprofesi sebagai advokat, perjalanan kemudian mendapati hal-hal lah. Tetapi pernah tidak mendapatkan anggapan-anggapan intimidatif atau anggapan diskriminasi atau dipandang sebelah mata, kayaknya perempuan ini nggak cocok deh untuk profesi sebagai advokat, kayaknya perempuan ini cocoknya di dapur masak, habis itu cuci baju. Pernah tidak dapat anggapan seperti mungkin dari teman atau mungkin rekan seprofesinya atau mungkin masyarakat melihat itu pada umumnya? Pernah nggak ngalami seperti begitu itu? Kalau ngalami sih ya sering lah. Sering. Terutama di masyarakat kita itu kan kental dengan budaya patriarki itu kan masih mengakar gitu kan. Masih pemahaman masyarakat soal perempuan yang bekerja di bidang ini itu dianggap sepele gitu, dianggapnya kayak ini itu pekerjaan untuk laki-laki. Jadi rasa-rasanya masyarakat itu menganggap perempuan itu tidak pantas untuk berprofesi sebagai advokat. Sebagai seorang advokat, citra di masyarakat itu haruslah orang yang bengis, yang sangar, yang kayak ngeri gitulah ya. Padahal sebenarnya praktisnya kita di lapangan itu nggak seperti itu, gitu. Oke. Kalau memang nggak seperti begitu, kira-kira sebagai pandangan seorang perempuan yang menjalani profesi advokat, apa yang mesti didahulukan pertama kali itu? Ini sebagai sporting moral juga ya, mungkin bagi teman-teman atau mungkin khususnya kepada perempuan-perempuan yang nantinya mungkin ingin ikut andil berpartisipasi dalam profesi ini. Apa yang harus didahulukan itu sebelum terjun bebas tenggelam di dalam profesi ini? Apa? Bagaimana? Mental dan jaringan sih. Oke. Mentalnya itu kita harus ngapain dulu? Dia harus punya mental baja, mental nggak mau tahu, mental cuek, atau mental apa yang harus diperlukan? Apa? Mental apa? Mentalnya tegak lurus, nggak mau tengok-tengok sana tengok kiri, yang penting ada aturan, kita tegak lurus, atau seperti apa harus dibutuhkan? Keyakinan bahwa profesi yang kita jalani itu adalah profesi yang mulia, dan dengan profesi itu
kemudian nantinya kita dapat membantu saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, nah tadi kan disinggung bahwa yang harus dipunya itu pertama mental, terus yang kedua apa tadi itu? Jaringan. Jaringan, oke. Jaringan apa nih? Jaringan Telkomsel, jaringan seluler, jaringan 4G. Jaringan apa yang dimaksud ini? Karena kalimat jaringan ini banyak betul ya. Apa yang dimaksud jaringan ini? Sebenarnya jaringan tuh lebih kepada relasi sih. Oke, relasi. Gimana ceritanya kita dapat membantu saudara-saudari kita ketika dia berkasus bersinggungan dengan hukum, kalau kita tidak ada koneksi dengan mereka. Oke. Kalau misalnya kita menutup diri, kita nggak akan bisa membantu mereka. Seperti itu. Oke, berikutnya sudah berkuliah, berstatus dan aktif sebagai seorang lawyer, pengacara. Pertanyaan berikutnya, waktu itu disumpah atau pertama kali menjadi seorang advokat di tahun berapa waktu itu? Baru banget, baru tahun 2024 bulan Desember tanggal 3. Uish, berarti Desember, Januari, Februari, Maret, berarti kurang lebih 3 bulan lebih ya? Ya, ada jalan 3 bulan lah. Jalan 3 bulan, Jalan 3 oke. bulan. Dari jalan 3 bulan itu, tapi kita tidak akan menyinggung nama, kita tidak akan menyinggung pokok-pokok persoalan, tetapi silakan aja secara umum digambarkan kasus pertama kali yang didampingi ada nggak? Ada. Kasus oke. pertama sebenarnya pendampingan aja sih, pendampingan ke Polres. Oke, kasus pertama. Oke, itu di Polresnya ada nggak yang didampingi sampai menuju ke persidangan? Alhamdulillah ada. Ada. Oke, berarti di Polres 1, di persidangan sudah 1. Nah, itu lebih spesifiknya perkara perdata kah, pidana kah, atau apa itu? Perdata pidana ada. Oh, luar biasa teman-teman. Jadi baru 3 bulan saja sudah menunjukkan performa yang baik, sungguh luar biasa. Itu sebenarnya karena ada kepercayaan juga sih dari teman-teman. Ada kepercayaan. Oke, saya ingin mulai dari kasus keperdataan. Apa yang didampingi itu? Kan banyak nih perdata kan, entah mungkin tanah, utang piutang, atau mungkin cerainya mungkin atau apa. Tapi lagi-lagi kita tidak akan menyebutkan nama dan inti pokok persoalannya, tetapi secara garis-garis umumnya yang besarnya. Yang perdata itu apa itu yang didampingi itu? Gonogini Luar biasa. di pengadilan negeri sama perceraian di pengadilan agama. Gonogini boy, Gonogini ini hartanya apa? Hartanya apa? Satu truk uang kah? Atau punya tank atau punya gunung? Harta bersama. Saya kira punya gunung dan uranium gitu. Oke, itu di bagian keperdataan. Nah, di pidananya apa yang didampingi itu? Kasus pencabulan anak-anak di bawah usia. Oh, kasus pencabulan. Kan ada stigma itu, ada anggapan di masyarakat, jangan pakai pengacara, biayanya mahal, satu. Jangan pakai pengacara, pengacara itu mau menang, mau kalah, semua dibela. Nah, bagaimana Afwa melihat itu dan menepis anggapan itu bahwa tidak sebagaimana apa yang dipikirkan masyarakat secara umumnya. Bagaimana pandangan itu? Bagaimana? Sebenarnya itu anggapan yang sulit sekali kita rubah ya, mengingat kondisi masyarakat kita itu kan kesadaran mereka akan hukum itu masih sedikit. Sementara anggapan orang-orang di atas itu adalah setiap orang dianggap paham akan hukum. Itu masalah. Itu masalah, oke. Terus Masalahnya adalah yang di atas menganggap setiap orang di hadapan hukum itu paham akan hukum. Tapi realitanya di lapangan tidak semua orang itu paham terkait hukum. Bahkan status kewenangan jaksa, kewenangan pengacara, kewenangan hakim itu mereka belum tentu paham. Nah, apa tadi pertanyaannya, lupa? Teman-teman ya maklum lah, ini karena habis berbuka puasa mungkin begitulah, mungkin perut yang kenyang ya kadang terlewati, tapi tidak apa-apa, kita ulang secara perlahan-lahan. Jadi begini pertanyaannya, kan ada anggapan jangan pakai pengacara mahal, jangan pakai pengacara nanti hukumanmu ditambah. Nah, anggapan-anggapan seperti begitu benar atau tidaknya itu?
dibilang benar juga enggak, dibilang enggak juga, kadang ada benarnya. Oke. Karena background pengacara ini kan beda-beda ya. Saya nggak bilang saya 100% orang suci. Tapi saya juga nggak 100% kotor gitu. Artinya yang kita bela ini kan sebenarnya adalah yang kita cari adalah kebenaran kan. Ada anggapan bahwa di masyarakat itu kalau kalau apa itu? bentar aku ngeblank ya. Oke, kita pelan, apa nanti kita akan kembali lagi. Aku grogi gitu nah. Gara-gara banyak lampu. Oke, jadi begini. Saya akan kembali nanti ke pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang harus didampingi sama advokat itu ketika berhadapan dengan hukum? Wajib atau tidak wajib? Bagaimana tanggapannya? Sebenarnya kalau didampingi itu nggak wajib ya. Tapi kadangkala masyarakat itu kan nggak paham gitu. Misalnya ketika dia dibawa ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Nah, ada prosedural yang kalau misalkan dia tidak didampingi pengacara itu akan terlewat. Hak dia untuk menyanggah, hak dia untuk mengatakan tidak, itu jadi batu sandungan mereka nantinya ketika ketika itu barang dilimpahkan ke pengadilan. Oke, berarti memang sangat penting ketika seseorang tersandung persoalan hukum, maka sebagusnya dia didampingi seorang pengacara untuk meminimalisir persoalan-persoalan sebagaimana yang tadi disampaikan. Nah, berikutnya seperti begini. Pernahkah mendapati satu peristiwa atau ungkapan secara lisan bahwa sudah kita ini bayar mahal-mahal ke pengacara, toh kita juga dihukum, kita bayar mahal-mahal pengacara, toh kita juga di penjara. Sebenarnya yang kita bela ini hak-hak dia di dalam persidangan, atau sebenarnya ya sudah kita sebagai pelengkap penderita dari si yang disidangkan dalam proses persidangan. Seperti apa tanggapannya itu? Sebenarnya sejauh ini dari kasus yang kebetulan lagi saya hadapi, maksudnya saya dan teman-teman pegang, kami dibayar 2M. Wih, 2M luar biasa. Makasih Mbak, makasih Mas. Oke, makasih Mbak, makasih Mbak. Jadi kalau bicara soal uang, jangan bicara sama kita. Coba bicara sama pengacara yang lain. Karena kita bantu ya karena murni dari hati, panggilan dari hati bahwa ada ketidakadilan yang dialami oleh prinsipal kita dan harus kita perjuangkan itu dalam persidangan. Oke, kalau memang 2M dibayar terima kasih Mas, terima kasih Mbak, kira-kira rugi nggak? Kira-kira merasa terpaksa nggak? Kira-kira ini sudahlah, yang penting daripada nggak ada kasus jalan aja enggak? Atau murni ini adalah bagian dari upaya menjalankan sebagaimana yang tadi disampaikan profesi yang mulia? Bagaimana tanggapannya? Ya itu betul. Kan kita ketika disumpah kemarin, kita tidak boleh menolak kasus yang batin kita itu, kita tidak boleh menolak kasus yang kecuali batin kita juga menolak itu gitu. Jadi karena kita merasa ada ketidakadilan yang diterima oleh prinsipal kita, ya kita mengupayakan keadilan agar dia merasa juga bahwa kita sudah berjuang gitu. Oke, jadi perkara menang atau tidak itu kan keputusan majelis hakim nanti. Nah itu dia, kan ada anggapan, wah saya ini kalau pakai jasa pengacara, advokat, lawyer, saya harus menang nih. Kalau ngapain saya bayar mahal-mahal, toh juga saya tidak menang. Nah itu bagaimana anggapan-anggapan seperti begitu itu? Atau memang kalau orang pakai jasa pengacara, wajib sudah mereka menang, atau jangan-jangan mungkin kalah juga? Seperti apa tanggapannya itu? Menang atau kalah? Oke, ya. Sebenarnya di dalam persidangan itu
bukan pengacara yang memutuskan, Nah, siapa tapi yang majelis hakim. Oke. Jadi pengacara itu tugasnya cuma berupaya agar barang yang kita bawa ini kemudian bisa menggugah majelis hakim dalam memutuskan perkara nantinya. Jadi memang ketika berpraktek, berprofesi sebagai seorang pengacara, itu menang, kalah, dan tidaknya semua ada di majelis hakim gitu ya? Betul. Jadi Tugas kita cuma ya memperjuangkan ini barang. oke, berarti tugas seorang pengacara memperjuangkan apa yang diyakini kebenaran oleh si yang didampingin untuk dibawakan ke meja persidangan, dan majelis hakim lah yang menilai benar, salah atau tidaknya begitu ya. Pertanyaan lanjutannya nih, kan tadi sudah disampaikan bahwa pembayarannya 2M, makasih Mas, makasih Mbak. Selama dijalani berbulan-bulan ini, adakah yang dibayar? Atau jangan-jangan selama berbulan-bulan ini semuanya 2M ini? Kalau beberapa perkara perdata dibayar sih enggak juga. Tapi Pidana apalagi. Cuman ya dari situ adalah untuk ongkos transportasi. oke, berarti ada juga pendukung untuk mobilisasi Ya, untuk ke betul. pengadilan begitu ya, baik Betul. akomodasi, transportasi, makan dan seterusnya begitu ya. Oke, saya ingin singgung berikutnya. Di Kutai Timur ini kan berapa? 18 kecamatan dengan luas wilayah antar desa ke desa, kecamatan ke kecamatan yang begitu luas. Tetapi jarak yang jauh itu juga terkadang-kadang membuat kendala. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan teman-teman atau saudara masyarakat mungkin yang di jauh sana? Pernahkah mungkin mereka berkonsultasi atau mungkin lewat telepon atau WhatsApp menceritakan permasalahannya? Terus sebagai seorang advokat, kira-kira hal apa yang dia harus lakukan dulu itu? Apa dua-dua? Nggak apa-apa, itu apa time rekamannya. Nggak apa-apa. Enggak fokus tenang. Oke. Jadi kalau misalnya kan ada 18 kecamatan, karena kebetulan pengadilan mau baik negeri maupun agama itu kan terfokusnya di Sangatta ya. Sementara jarak Sangatta dengan kecamatan lainnya itu kan cukup jauh, kayak Bengalon, kayak apalagi Sandaran sana. Jadi ya mereka berkonsultasi itu by WhatsApp aja sih, by call, by WhatsApp. Oke, teman-teman, itu kisah-kisah kita ya, karena waktu sudah menunjukkan 23 menit rekaman kita, karena ini tidak bisa direkam begitu panjang. Tetapi sebelum saya ingin tutup, saya ingin mungkin meminta spirit moral lah, yang mungkin siapapun yang mendengarnya mungkin bisa tergerak untuk mengikuti jejak-jejak Afwa di dalam meniti karir sebagai seorang kak lawyer gitu. Apa spirit yang bisa disampaikan ke yang mendengar ini? Sekarang kah? Boleh, besok boleh. Sekarang. Nggak apa-apa, petuahnya mungkin, kata-kata bijaknya mungkin, atau apapun lah, imbauan-imbauannya terserah. Nggak ada kata-kata hari ini. Nggak ada kata-kata hari Cuma ini. jangan Oke. dengarkan, jangan sampai ucapan orang itu menjadi penghambat karir kita ke depan. Oke, kita akan bertemu di video akan datang. Terima kasih. Boleh itu nih, Kak.